Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar dua buah segitiga siku-siku ya. Kenapa segitiga ini disebut segitiga siku-siku? Karena terdapat sudut siku-siku yang besarannya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita akan memberi nama masing-masing sisi dalam segitiga siku-siku ini. Kita mulai dari sisi ini dulu. Coba kita lihat ya, sisi ini berseberangan langsung dengan sudut siku-siku. Maka sisi ini disebut sisi miring atau kita singkat mi ya. Jadi harus diingat sisi miring itu berseberangan dengan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya sisi yang ini. Sisi yang ini letaknya berseberangan atau di depan sudut alfa ya. Nah, karena dia letaknya di depan sudut alfa, maka kita sebut sisi depan atau de. Kemudian sisi yang ini diapit oleh dua buah sudut siku-siku dan sudut alfa. Atau untuk lebih mudahnya, dia di samping dari sudut alfa, maka disebut sisi samping atau sa. Bisa dipahami ya? Jadi harus diingat sisi miring yang mana, sisi depan yang mana, dan sisi samping yang mana. Nah, sekarang kita akan coba menamai sisi-sisi di segitiga satunya. Nah, di sini kalau kita lihat sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku adalah sisi miring. Kemudian sisi yang di depan sudut alfa itu adalah sisi depan. Kemudian sisi yang diapit oleh dua buah sudut atau di samping sudut alfa itu adalah sisi samping. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, yang mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus Pitagoras dalam segitiga siku-siku. Masih ingat? Nah, rumus Pitagoras dalam segitiga siku-siku itu kalau kita mencari sisi miringnya, itu adalah penjumlahan kuadrat dari kedua sisinya ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan mi sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Selanjutnya, kalau kita mencari sisi depan, berarti kalau sisi depan, berarti sisi miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Jadinya, D sama dengan akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Selanjutnya, kalau kita mencari sisi samping, berarti akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Oke, bisa diingat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita lihat pada segitiga ini karena sudutnya adalah sudut alfa, berarti sin alfa itu sama dengan perbandingan depan per miring, sisi depan per sisi miring, atau kita singkat demi. Depan miring. Kemudian cos alfa. Cos alfa adalah perbandingan samping miring atau sami. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa itu perbandingan sisi depan dan sisi samping atau kita singkat desa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Sin alfa itu demi, cos alfa itu sami, dan tan itu adalah desa. Nah, selanjutnya kebalikan dari rumus sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, di sini ada yang namanya cosecant. Cosecant itu adalah kebalikan dari sin. Berarti karena dia kebalikan dari sin, bisa kita tulis sin tadi apa? Demi, ya kan? Kalau kita balik jadinya mide. Berarti miring per depan. Selanjutnya secant. Secant itu adalah kebalikan dari cos. Berarti karena cos tadi sami, berarti kalau kita balik jadi misa.
Kemudian ada lagi yang namanya kotan. Kotan atau kotangan, kotangan alfa kebalikan dari tan. Karena tan tadi itu adalah desa, berarti kalau kita balik jadi sade. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada lagi rumus perbandingan. Rumus perbandingan ini, misalnya kayak tan. Tan itu merupakan perbandingan dari sin per cos. Sedangkan kotan itu kebalikannya, cos per sin. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai definisi ini, coba kita kerjakan contoh berikut. Nah, di sini ada dua buah segitiga. Kita kerjakan yang pertama dulu ya. Kita lihat sisi-sisinya ada semua dari segitiga ini? Tidak ya, ada satu yang tidak ada. Kalau kita lihat sisi apa yang tidak ada nilainya? Dia berseberangan dengan sudut siku-siku. Berarti, iya, sisi miring ya. Berarti kita harus mencari sisi miring. Bagaimana cara mencari sisi miring? Kita sudah pelajari tadi ya di rumus Pitagoras. Berarti miring sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Berarti miring sama dengan akar depannya berapa? Depannya berseberangan dengan sudut alfa atau di depan sudut alfa. Berarti 3 ya. 3 pangkat 2 ditambah sampingnya 4. Berarti 4 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 nilainya 9. Kemudian 4 pangkat 2 nilainya 16. Maka 9 ditambah 16 hasilnya adalah akar 25. Akar 25 kita tarik akar jadinya berapa? Jadinya 5 ya. Nah, berarti kita sudah dapat miringnya adalah 5. Nah, selanjutnya tinggal kita cari perbandingan sin kostannya. Oke, kita mulai dari sin dulu. Sin alfa, rumusnya demi depan per miring. Depannya berapa? Depannya ada 3. Kemudian miringnya ada 5. Berarti 3 per 5. Selanjutnya, cos alfa. Cos alfa itu sami. Sampingnya 4. Kemudian miringnya 5. Berarti 4 per 5. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, tan. Tan alfa. Tan alfa itu desa. Depannya 3, sampingnya 4. Berarti 3 per 4. Kemudian kebalikannya. Kebalikannya kosekant. Kosekant itu kebalikan dari sin. Karena sin tadi demi, berarti kalau kita balik jadinya mide. Miringnya 5, depannya 3. Selanjutnya secant. Secant kebalikan dari cos. Berarti cos itu sami, kalau kita balik jadi nyisa. Miringnya 5, sampingnya 4. Berarti 5 per 4. Kemudian kotangan alfa. Kebalikan dari tan. Tan itu adalah desa. Berarti kalau kita balik jadinya sade. Sampingnya 4, depannya 3. Berarti 4 per 3 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya contohnya ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sana tidak ada satu sisi yang tidak diketahui ya nilainya. Berarti harus kita cari dulu. Oke, sisi apa aja yang diketahui di dalam soal? Sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya 2. Kemudian sisi di depan sudut alfa atau yang berseberangan dengan sudut alfa disebut sisi depan. Berarti sisi depannya adalah akar 3. Berarti yang tidak diketahui dalam soal apa? Sisi samping ya. Berarti harus kita cari sisi sampingnya. Masih ingat rumus sisi samping dalam rumus Pitagoras? Samping sama dengan akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat.
Berarti samping sama dengan akar miring kuadrat, miringnya adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurang depan kuadrat. Depannya adalah akar 3. Akar 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya di sini akar 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang akar 3 dipangkatkan 2 jadinya 3 ya. Kenapa 3? Karena kalau kita kalikan akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 kita tarik akar jadi 3. Berarti 4 dikurang 3. Selanjutnya 4 dikurang 3 kan 1. Berarti akar 1 nilainya 1 ya. Oke. Nah, sampingnya sudah kita peroleh nilainya 1. Berarti tinggal kita cari perbandingan sin kostannya. Oke, kita mulai dari sin alfa. Sin alfa rumusnya demi depan per miring. Depannya akar 3, kemudian miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. 1 per 2 akar 3. Kenapa? Karena di depan akar 3 itu ada nilai 1. Berarti 1 per 2 akar 3. Seperti ini kita tulis. Selanjutnya, cos alfa. Cos alfa itu sami. Ya kan? Sampingnya berapa tadi? 1 ya. Kemudian miringnya 2. Berarti 1 per 2. Oke. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu rumusnya desa. Depannya akar 3, kemudian sampingnya 1. Berarti akar 3 bagi 1 berapa? Akar 3 ya. Berarti nilai tan itu hanya akar 3. Selanjutnya kebalikan dari sin, yaitu cosecant. Cosecant berarti tinggal kita balik dari sin ya. Berarti mide. Miringnya berapa? 2, kemudian depannya akar 3. Nah, kalau dalam matematika, kalau ada pecahan yang penyebutnya itu adalah akar, maka dia harus dirasionalkan dengan bentuk sekawannya. Caranya bagaimana? Sudah kita pelajari di semester sebelumnya ya. Berarti di sini jadinya 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, karena itu bentuk sekawannya ya. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 2 akar kali akar 3 jadinya 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 jadinya 3. Berarti 2 per 3 akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya lagi, secant alpha. Secant alpha kebalikan dari cos. Cos itu sami, berarti kalau kita balik jadi misa. Miringnya 2, sampingnya 1. Berarti 2 bagi 1, hasilnya adalah 2. Kemudian, kotangan. Kotangan alfa kebalikan dari tan alfa. Desa kalau kita balik jadi sade. Sampingnya 1, kemudian depannya akar 3. Berarti 1 per akar 3. Sama seperti yang tadi ya, harus kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Berarti 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadinya atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya 1 dikali akar 3, jadinya 1 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, berarti jadi 3 ya. Jadinya 1 per 3 akar 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.